Terima langsung direkam sama Mbak Novi nih. Oke, selamat sore Pak Jeff juga, Bu Rosada dari tim Bedo. Terima kasih banyak sudah dihantarkan kami semua ke tahapan ini ya, Bu Rosada, Pak Jeff, ke tahapan selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian, baik dari pemasar digital, ada dari Banyuwangi, ada dari Bali, ada dari Jakarta, dan kota-kota yang lainnya. Juga ada dari Bapak Ibu UMKM, istilahnya kalau bahasanya Bedo kemarin di program yang di Jawa Tengah mengkonekkan ya Pak Jeff ya, menghubungkan antara Gen X dan Gen Z gitu ya Pak Jeff ya. Jadi semoga harapan dari program Tridaya ini di mana kami Sampurna untuk Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Bedo berharap agar program ini dapat turut membantu pemulihan ekonomi nasional khususnya terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Jadi selamat kepada apalagi sudah mulai masuk bulan Agustus ya Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama berjuang ini di bulan Agustus ini bersama-sama baik pemasar digital maupun UMKM sekalian untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terlepas dari kondisi yang ada, terlepas dari PPKM dan segala macam, kita harus sama-sama. Halo Bu Puji Haryana Ririn, saya sambil baca, ada chat ini juga, ada salam. Selamat sore Bu, Alhamdulillah sehat selalu semua. Jadi terlepas dari PPKM, terlepas dari situasi yang ada Bapak Ibu sekalian, semua kembali ke kita intinya. Kita harus selalu optimis selama kita masih diberikan kesempatan di pagi hari bisa bangun, kemudian beraktivitas kembali, maka mari kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk baik untuk diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat secara luas. Jadi selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu pemasar digital dan juga Bapak Ibu UKM. Semoga mungkin tidak banyak yang bisa kami berikan, namun harapannya itu kenapa kami memilih juga mitra program dari Yayasan Bedo agar sebesar-besarnya program ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, kami harapkan tetap bersemangat untuk tahapan selanjutnya dari program ini, di mana bahu-membahu nanti dari pemasar digital dan UKM saling berkomunikasi, koordinasi dengan baik, sehingga harapannya bisa ikut membantu pemulihan ekonomi nasional. Di kesempatan sore ini ada juga rekan kami, Mas Riza, yang katanya akan berpantun. Oh enggak ya Mas Riza ya, pantun ya. Kami kenalkan juga ada Mas Riza yang juga akan juga membantu dalam pelaksanaan monitoring program ini. Monggo silakan Mas Riza. Ya, terima kasih Pak Arga. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati tim Bedo dan Bapak Ibu sekalian semua. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Riza. Saya juga dari HM Sampurna, seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga Bapak Ibu untuk bisa hadir di sore hari ini. Mungkin kalau dari saya, Pak Arga, izin cuman ingin juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman milenial yang sore ini tetap ingin memilih untuk bisa fokus, bisa ada dalam program ini, memilih untuk bisa terus berjuang bersama hingga waktu yang masih panjang ke depan, seperti itu. Jadi terima kasih untuk kontribusi dan kolaborasi Bapak Ibu dan teman-teman milenial juga. Ini really appreciate it, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Yuk kita sama-sama bangun bahu-membahu untuk bisa bantu pemulihan ekonomi nasional, utamanya untuk pemulihan ekonomi di daerah masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arga dan Pak Riza. Ya. Mbak Novi, kalau boleh saya lihat nih daftarnya dari UKM, ada yang dari Karangasem, apa sudah ada yang hadir Bapak Ibu sekalian? Karangasem, ada Karangasem. Pak Made Swatnyana seharusnya. Mana Pak Made? Bagaimana kabarnya Pak Made? Belum join nih kali Pak.
belum gabung mungkin. Ya. Ada lagi yang dari Bali. Lama nggak ke Bali soalnya, apalagi Mas Riza ini. Dari Tabanan. Ada Mbak Ade ini, Mbak Ade. Tabanan ada Mbak Ade. Hadir. Gimana kabarnya Bu? Hai Bu Ade. Halo, baik, kabar baik, Tabanan, zona hitam. Oh, zona hitam. Ya. Ada warna hitam skala ya sekarang ya. Aktivitas masih di seputaran Mbak ya, atau gimana di sana? Halo. Mbak Ade. Ya, nggak kedengeran, maaf. Oh, maaf. Agak jauh ya Surabaya sama Tabanan. Gimana sekarang aktivitasnya, Mbak? Masih ada di seputaran rumah situ atau bagaimana? Zona hitam tadi? Ya, masih seputaran karena PPKM masih diperpanjang. Kebetulan Gitu ya. saya lagi isoman. Oh gitu. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian yang masih isoman. Tapi masih aktif juga kayaknya ya, Bu. Masih Oh bisa iya, beraktif. tetap aktif di TikTok, Pak. Iya, saya lihat tuh update-nya terus. Gih, kalau dari UKM yang di Barat nih, mungkin juga ada dari Semarang. Ada Bapak Ibu yang dari Semarang. Ada di akun Coro. Nggih, sugeng sonten Bu Dia. Yang santan Pak. Halo Bu Dia. Ya. Gimana kondisinya di sana juga Bu Dia? Amin, alhamdulillah lancar-lancar saja. Nggih, Sehat. Semarang sampun Jawa Ibu, sudah hujan Ibu, belum nggih? Sudah. Tapi nggak sering. Nggih, yang lainnya biar tahu juga bahasa Jawa ini. Sampun. Sampun. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu Matur sekalian. Nggih, semoga sehat dan sukses selalu, yang isoman juga tetap semangat gitu nggih. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi. Baik, terima kasih Pak Arga. Baik, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu adalah pemaparan, supaya Bapak Ibu, teman-teman nggak penasaran, supaya lebih jelas, jadi apa tujuannya kami buatkan sesi ini. Jadi agar tidak ada miskomunikasi, agar tidak ada yang over atau under ekspektasi seperti itu. Bu Rosada, sudah siap Bu? Ya, sudah. Terima kasih Mbak Novi. Selamat siang teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berbahagia sekali ya teman-teman, walaupun ada yang isoman, mungkin ada yang sibuk aktivitas, tapi mau menyempatkan diri hadir di acara ini. Ya, pertama saya ucapkan selamat dan terima kasih telah melewati masa-masa berapa bulan ini, mungkin dengan suka duka ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah bisa sampai ke tahap ini. Selamat sudah menjadi 50 pemenang untuk pemasar digital. Nah, izin saya share screen. Jadi teman-teman, acara ini tidak akan bisa terselenggara jika tidak ada Sampurna untuk Indonesia dalam membantu terrealisasinya program ini. Jadi di kesempatan ini juga saya atas nama Bedo dan teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada Sampurna untuk Indonesia yang sebesar-besarnya, karena dapat kita rasakan langsung ya impact atau apa ya impact yang kita rasakan itu luar biasa dari program ini. Gitu. Jadi mungkin seizinkan saya menjelaskan sedikit mengenai pola kerjasama secara garis besar ya. Jadi di sini pemasar digital yang sudah masuk ke dalam tahapan 50 besar itu akan mengelola, akan memegang 3 UMKM. Nah, untuk listnya juga kami sudah bagikan melalui grup WA. Nanti mohon dilihat terutama untuk pemasar digital dan UMKM siapa pasangannya. Nah, pemasar digital ini diharapkan mampu mengelola 2 media sosial dan 1 marketplace per UMKM.
Nah, tujuannya dari kami, dari program ini adalah bagaimana caranya kita bisa membantu para UMKM untuk terjadinya suatu pemulihan ekonomi nasional. Jadi walaupun kita skalanya tidak sebesar nasional, tapi kita ini bisa membantu berkontribusi kepada pemerintahan. Dan kemudian kerjasamanya ini berlangsung 6 bulan ya teman-teman, seperti yang kita udah bicarakan. Jadi nanti akan ada kontrak yang akan diberikan ke teman-teman itu officially kita mulai di hari ini, yaitu 5 Agustus 2021 hingga 5 Februari 2022. Nah, nanti bagaimana kerjasamanya ini akan diatur melalui perjanjian kerja itu untuk pemasar digital, kemudian ada surat komitmen. Nah, di sini juga diharapkan UMKM berkomitmen ya, karena 6 bulan ini jangka waktu yang cukup lumayan panjang. Nah, kemudian nanti akan disertakan juga lampiran untuk pemasar digital dan UMKM. Nah, di sini pada lampiran ini nanti akan lebih detail dituangkan mengenai apa saja yang harus dilakukan. Dan ini teman-teman wajib ditandatanganin. Oke, nah target pekerjaan ya. Jadi yang pertama itu pemasar digital mampu mendukung brand visual identity tiap UMKM. Jadi jika para UMKM ini telah memiliki atau mempunyai visual brandingnya, itu mungkin bisa ditingkatkan atau dijalankan sesuai dengan yang sudah ada. Tetapi jika yang belum mempunyai visual brand identity, diharapkan pemasar digital ini mampu membuatkan suatu visual brand identity tentunya sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, bila konsumen itu tidak ada aset digital, misalnya foto atau video, maka pemasar digital diharapkan bisa membantu para UMKM dengan memotokan produknya. Jika ada di luar kota, mungkin kita minta bantuan dari UMKM untuk dapat mengirimkan produknya ke pemasar digital sehingga bisa dibantu untuk membuat foto dan video. Kemudian pemasar digital juga mampu membuat konten yang menarik untuk UMKM. Jadi silakan dipilih medianya, mau IG atau IG dan FB ya, karena itu jadi satu, atau menggunakan TikTok. Itu diharapkan bisa membuat konten untuk feed itu 10 konten, kemudian untuk stories itu 5. Jadi ini minimal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mampu lebih silakan, tapi ini adalah minimalnya. Kemudian pemasar digital juga mampu membantu UMKM menentukan satu marketplace yang sesuai. Jadi pada saat awal nanti akan ada baseline. Jadi teman-teman mengevaluasi produk dari UMKM ini cocoknya di marketplace yang mana. Nah, setelah memilih, dibantu untuk persiapan marketplace-nya. Nah, mungkin di awal dibantu untuk tanya jawab atau nanti ada permintaan via marketplace itu atau via sosial media, pemasar digital bisa bantu di situ. Kemudian untuk yang keempat, yaitu pemasar digital mampu membantu UMKM untuk menemukan 2 jalur distribusi ya, yaitu dari reseller atau dropshipper dan agent. Nah, untuk ini mungkin pesan saya kepada pemasar digital dan UMKM, mungkin yang perlu dipertimbangkan atau dibicarakan lagi adalah skema harga. Jadi pastikan, karena di sini akan ada fee yang dikeluarkan untuk reseller dan dropshipper, jadi dibicarakan lagi skemanya seperti apa. Jadi jangan sampai di sini UMKM rugi. Jadi itu yang kita tidak mau. Kemudian yang nomor 5 adalah melengkapi laporan awal ya, baseline, dan laporan bulanan. Nah, nanti laporan-laporan ini disubmit melalui Google Form setiap tanggal 25 atau 26 tiap bulannya. Kemudian, alhamdulillah, terima kasih Sampurna untuk Indonesia telah memberikan budget sebesar 250.000 untuk memasarkan produk UMKM tiap bulan. Jadi ada budget untuk iklan ya teman-teman. Tolong digunakan sebaik-baiknya. Kemudian nomor 7 adalah menyelesaikan tanggung jawab agar dapat menerima pembayaran tahap berikutnya. Nanti untuk pembayaran
kita akan bahas berikutnya. Nah, ini adalah timeline-nya. Nanti timeline ini juga akan ada dalam lampiran yang tadi saya bicarakan. Ada tanggal-tanggalnya, kapan harus submit report, kemudian kapan akan melakukan konten tayang, kemudian kapan membuat konten, itu sudah ada di timeline ini, nanti akan disertakan dalam lampiran. Nah, ini yang penting. Jadi supaya kita enak ya, kalau supaya jelas akadnya seperti apa, ini baiknya kita bicarakan di awal. Nah, haknya untuk pemasar digital, jadi pemasar digital ini akan mendapatkan pembayaran sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Nah, untuk tahapan pembayarannya dibagi menjadi 4. Yang tahapan pertama itu akan dibayarkan di bulan Agustus tahun 2021. Itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini syaratnya adalah telah memberikan laporan awal atau baseline dan laporan bulan Agustus. Itu diterima, disubmit melalui form nanti ya, G-form-nya nanti. Kemudian tahapan kedua itu pembayaran tahapan kedua akan dilakukan tanggal 30 Oktober 2021, yaitu sebesar 1.500.000. Nah, ini juga kita akan lakukan pembayaran jika telah menerima laporan untuk bulan September dan Oktober. Tahapan yang ketiga, pembayarannya akan dilakukan tanggal 30 November tahun 2021 sebesar 1,5 juta, itu setelah laporan bulan November kita terima. Kemudian untuk tahapan terakhir, itu akan kita lakukan di tanggal 5 Februari 2022, itu sebesar 3 juta rupiah, atau setelah laporan bulanan Desember dan Januari kita terima. Nah, teman-teman, mungkin di sini perlu saya tekankan, laporan ini penting untuk kami, karena dan mohon disetorkan tepat pada waktu, karena nanti kita akan melakukan verifikasi sebelum kita mengeluarkan pembayaran hak ini. Nah, kemudian hak untuk UMKM apa? Nah, untuk UMKM, seperti yang tadi yang saya sudah informasikan, itu alhamdulillah dapat budget untuk iklan ya Bapak Ibu, sebesar 250.000 per bulan. Nah, budget iklan ini khusus untuk media sosial dan marketplace. Jadi bukan untuk pasang banner, bukan untuk ganti billboard gitu ya Bapak Ibu, karena ini programnya digitalisasi, jadi biaya iklan ini hanya digunakan untuk sosial media dan marketplace. Nah, kemudian sudah tentu ya, ini hal yang luar biasa yang didapat oleh UMKM itu adalah mendapat pasangan pemasar digital untuk mengelola sosial media dan marketplace. Nah, kewajiban, ada hak, ada kewajiban. Nah, sekarang ini kewajiban. Kewajiban dari pemasar digital adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan yang tertera pada lampiran. Tadi saya juga sudah bahas di depan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelaporan sebanyak 7 kali. Jadi 1 baseline, laporan awal, yang 6 itu adalah laporan bulanan. Nah, itu adalah kewajiban dari pemasar digital. Untuk UMKM, kewajibannya adalah bekerja sama ya, dan mendukung pemasar digital sebagai bagian dari tim. Jadi di sini juga dibutuhkan komitmen dari UMKM untuk responsif, untuk mendukung semua apa yang akan dilakukan oleh pemasar digital. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa ini adalah kerja tim ya, Bapak Ibu. Ini adalah kerja tim. Jadi di sini adalah kerja tim di mana diharapkan terjadi kolaborasi. Jadi tidak ada istilah bos dan anak buah, tetapi partner atau tim. Nah, diharapkan di sini bisa terkolaborasi begitu manis, sehingga pada saat nanti selesai masa program,
diharapkan UMKM sudah mampu untuk mempunyai tim digital sendiri. Nah, untuk pelaporannya itu disubmit via Google Form. Nanti linknya akan dikirim sama Mbak Dovi untuk di grup ya. Kemudian 1 kali laporan awal dan 6 kali laporan bulanan. Jadi laporan itu setiap tanggal antara 25-26 bisa kita terima. Terima kasih. Begitu pemaparan dari saya hari ini. Saya mungkin semoga sudah cukup jelas karena saya tadi udah cukup detail gitu. Tapi kalau ada yang dipertanyakan, silakan. Saya sih berharap karena ini jangka waktu 6 bulan ya teman-teman, diharapkan komitmen dua belah pihak. Karena kita udah sampai ke stage ini, ke tahapan ini, enggak gampang loh gitu. Prosesnya lika-liku, naik gunung, turun gunung. Jadi betul-betul dimanfaatkan kesempatan ini, betul-betul lakukan yang terbaik, do your best gitu. Karena program yang luar biasa ini kesempatan ya, belum tentu nanti akan ada lagi yang seperti ini. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Itu pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih Sampurna untuk Indonesia. Terima kasih rekan-rekan dari tim Bedo. Terima kasih semua yang pemasar digital, UMKM. Terima kasih semua. Tanpa kalian ini semua tidak akan bisa terjadi sampai tahap ini. Terima kasih. Silakan Mbak Novi. Terima kasih Bu Rosada. Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin dari Pak Jeff mau menambahkan Pak. Terima kasih Novi, terima kasih Bu Rosada terhadap penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman UKM, kan ini programnya 6 bulan ya. 6 bulan sudah dapat hadiah nih langsung. Ini hadiah sebenarnya. Udah dapat hadiah. Jadi iklannya 250.000 kali 6, berarti 1,5 juta ya dapatnya gitu. Nah, saya harapkan teman-teman UKM itu punya target, memiliki target. Dalam 6 bulan itu harus mencapai apa? Capaian bisa apa? Bisa dari jumlah follower, mau naikin omset di jualan digitalnya. Penjualan digital saya harus naik 2 kali lipat dari sekarang. Jadi kita punya target. Target ini yang kita kerja bareng sama digital marketernya. Kalau nggak punya target, nanti kita terlena. Hanya sesuai dengan jalannya waktu aja gitu. Akhirnya nggak benar-benar diurusin. Padahal udah dikasih bantuan, dikasih masa digital, dikasih bantuan biaya iklan, tapi nggak dimanfaatkan secara maksimal. Akhirnya sayang, 6 bulan itu uang yang keluar segitu banyak dari Sampurna hanya hilang begitu saja. Gitu. Jadi tolong tetapkan target. Nanti mungkin di baseline assessment kita bisa masukin ya Nov ya. Apa target Bapak Ibu selama 6 bulan ini mau mencapai apa? Ya. Apakah itu tercapai atau tidak? Itu banyak unsur yang bisa terjadi ya. Pasti itu kan kita berusaha, Tuhan yang menentukan gitu ya. Tapi kita punya target 6 bulan itu kita ingin mencapai apa? Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Jeff. Ya baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Boleh raise hand, boleh langsung unmute. Ada yang nanya untuk slide ini. Jadi nanti apa yang saya paparkan hari ini akan ada di kontra ya Mbak Novi ya. Jadi ya, pasti akan ada pegangan buat pemasar digital dan UMKM. Ini ada nih Mbak Novi di chat, mumpung ada Pak Arga. Iya, yang dari Bu Fauria ya Bu Rosada. Iya Pak. Okay. Dari Bu Fauria sambal lauk ini ada tanya buat Bu Rosada tapi tujuannya ke Sampurna nih. Untuk KM ada nggak Bu bantuan untuk beli borong produk? Jadi gini Bu Fauria ya anggapannya ya. Jadi insya Allah Bu Fauria sebelumnya kan kita juga ada program dengan Bedo ya Bu Rosada Pak Jeff. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Terdengar Pak, terdengar. Oh iya, sorry, maaf. Di bulan Desember kalau nggak Januari tahun ini ya Bu Rosada, Pak Jeff, Mbak Novi ya, kita borong produk UKM terutama yang dari Bali ya Pak Jeff ya. Kemudian kita juga salurkan waktu itu kegiatan sosialnya adalah
untuk tenaga kesehatan dan relawan COVID-19. Jadi insya Allah program-program semacam itu akan ada, Bu Fauria. Hanya memang tantangannya nanti di 6 bulan ke depan ini juga, Bu Fauria, bagaimana Bu Fauria, UKM yang lain juga bisa menunjukkan upaya terbaik bagaimana bisa meningkatkan promosinya, jualannya melalui sosial media sehingga kelihatan nanti produk-produk unggulan-unggulan dari Bapak Ibu, dan insya Allah bisa gandeng juga dengan Sampurna maupun dengan Bedo. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Oke, baik Pak. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Arga ya. Oke, silakan mungkin Mbak Novi, silakan. Ya, ada yang ngerasain Mbak Cindy, silakan Mbak. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Sore Mbak Cindy. Halo, sore Ibu. Oke, dari detail yang sebelumnya Ibu kasih, ini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan agar lebih jelas mungkin ya. Yang pertama itu untuk dari medsos dan marketplace ini kan, nah saya mau tanya lebih ke marketplace. Itu siapa nanti? Mungkin kita untuk pemasar digital bisa bantu untuk post gambar, memberikan caption yang lebih baik sehingga lebih mudah dicari oleh customer gitu ya. Tapi untuk chat-chat pertanyaannya kan kita nggak bisa nih Bu pegang tiga-tiganya dalam satu satu gadget gitu. Nah itu apakah bisa diserahkan ke UKM-nya kalau untuk jawab cepat, karena kan honestly kendalanya satu gadget ini nggak mungkin saya log in tiap hari gitu kan. Oh, itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua, saya dapat kendala ini FB-nya di-ban untuk beriklan. Nah, di situ kan dengan keterbatasan ilmu mungkin dari UMKM-nya juga dan tempat, kadang ada beberapa faktor authentication itu kita nggak bisa bantu gitu. Nah, itu gimana ya Bu mengatasi itu? Karena jujur aja sangat sulit juga buat saya untuk ngedikte ke sini, sedangkan kan kadang ada perbedaan bahasa juga yang kadang mereka juga agak nggak ngerti, ataupun untuk factor authentication itu kayak butuh Google Generator dan segala macamnya gitu sih. Itu sih kendala yang saya hadapi ya kemarin dari segi UMKM-nya, di mana kita nggak bisa ketemu dan kalau online gini juga agak susah. Gitu. Oke. Baik. Itu paling itu sih palingan yang lebih saya concernin ke UKM-nya sendiri juga. Saya pribadi perlu UKM-nya ini juga paling nggak mengerti gitu. Kadang saya dapat yang sama sekali nggak ngerti, jadi nggak bisa juga jalan. Oke, baik. Oke, Mbak Cindy, ya memang nggak semua UKM paham ya, dan mungkin butuh proses, butuh kesabaran Mbak untuk bisa karena tidak terbiasa dengan teknologi, kadang-kadang itu nggak paham maksudnya. Nah, ini butuh sedikit kesabaran untuk menjelaskan kepada UMKM-nya how it works gitu loh. Mungkin bisa dengan bantuan, maksudnya gini, supaya kita bicara di dimensi yang sama gitu, at least mungkin kita Mbak bisa bantu dengan mengirimkan video YouTube atau apa mengenai penjelasan how it work. Mungkin itu bisa membantu. Kemudian mengenai login logout, mungkin Pak Jeff bisa bantu karena sudah biasa di marketplace, Pak. Silakan. Sebenarnya kalau marketplace emang iya sih Bu, nggak bisa kalau pegang beberapa akun ya. Jadi emang harus login logout jadinya. Tapi kalau marketplace memang itu akan jadi tanggung jawabnya si UKM. Jadi marketernya tanggung jawab untuk membuatkan kontennya. Kalau pas ada inquiry dan lagi dibuka ya bisa dijawab ya. Tapi emang nanti tanggung jawabnya pasti dari UKM sendiri harus bisa buka, harus bisa akses ya. Karena pertanyaannya pasti kalau lama dijawab pasti akan lama juga. Nanti dipastikan aja setiap pagi diingetin sini, Bu, jangan lupa ya buka ininya gitu. Nggak apa, itu bagian dari pekerjaan. Saya juga pakai digital marketer, saya juga melakukan hal yang sama gitu ya. Ya jadi itu emang bagian pekerjaan, apalagi kamu megangnya
teman-teman UKM yang mikro nih ya. Jadi perlu banyak dibantu. Terus tadi soal iklan, sebenarnya tidak seperti itu kalau Facebook. Jadi Facebook itu kan kita bukanya Facebook page ya. Jadi Facebook page itu bisa dikelola oleh beberapa admin. Nah, ada satu admin yang diblokir ya, kemungkinan dia pernah pasang iklan yang bertentangan. Tapi itu bisa menerima admin yang lain. Dan admin yang lain bisa memasang iklan. Atau masang iklannya langsung juga dari Instagramnya. Jadi saya di-link nih antara Facebook dan Instagramnya. Jadi pasang iklannya di Instagram. Saya selama ini pasang iklan 2 biasanya. Saya pakai Facebook Manager, atau pakai Business Suite, atau langsung dari Instagram. Kalau mau lebih lengkap kan demografinya di Facebook Suite ya, atau Facebook Manager. Tapi kalau udah bikin sekali di Facebook Manager, saya biasanya tinggal copy paste aja dari Instagram langsung. Jadi saya nggak perlu buka lagi. Dan itu bisa kok. Kalau Instagram itu kan juga bisa satu akun itu dibuka dari beberapa orang gitu. Jadi jadi teman-teman juga nih yang untuk UKM nih, beberapa kali saya ditanya, Pak, saya nggak berani kasih password saya ke digital marketer. Takutnya entar dikerjain, takutnya dia diganti passwordnya. Nah, teman-teman digital marketer mungkin bisa bantu nanti untuk password dibantu untuk Instagramnya dibikin jadi Instagram bisnis. Ya, kalau sudah jadi Instagram bisnis itu bisa two-way verification. Nah, ketika two-way verification, dan itu wajib sebenarnya kalau untuk bisnis harus two-way verification. Two-way verification itu harus dihubungkan dengan nomor handphone. Nomor handphonenya adalah nomor handphonenya UKM. Jadi kalau misalnya ada orang lain mau ganti passwordnya, UKM-nya akan di SMS dulu sama Instagram. Ini benar nggak ada mau ganti password? Gitu. Mungkin bisa jawab nggak, Cindy? Iya benar. Jadi karena kemarin saya pribadi pakai akun FB-nya si UKM. Nah, UKM-nya ini diminta two factor verification itu. Cuman dia tuh nggak bisa gitu. Jadi gimana sih juga bantunya nggak bisa karena kan harus kayak satunya sambil gini, satunya sambil ngeliatin. Ya gitu. Harus tanyain aja pas two-way verification kan nanti akan dikirimin SMS ke nomor handphone dia kan. Ada 2 sih. Satunya nomor, satunya harus kayak Google generator apalah itu kemarin saya nyobain. Nanti tinggal ditanya. Ya mungkin pas bareng-bareng ya. Jadi pas jangan lagi ya. Jadi tungguin Bu, jam 7 ya bareng-bareng ya. Kita mau akun ini jadi ibunya standby gitu. Iya sih. Thank you Pak Jeff. Baik, Selanjutnya ke pertanyaan dari yang resen ini ada Mbak Dini. Silakan Mbak. Halo, selamat siang semuanya. Ya, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ya, saya UMKM dari Jakarta. Ini kan DM saya kan ternyata tidak masuk 50 besar. Saya mau tanya, untuk yang marketingnya itu, yang digital marketingnya, itu apa termasuk Gojek, GoFood, Shopee, itu apa termasuk juga untuk seperti itunya? Satu itu. Terus untuk kayak bikin materinya kayak kita yang share ke IG, kita yang share ke Facebook, atau kita bikin akun baru itu tugasnya siapa? Karena selama ini dari awal saya gabung tuh saya bikin sendiri semua. Jadi saya daftar ke Shopee, saya daftar ke GoFood, saya bikin IG, saya bikin Facebook. Jadi semua saya sendiri yang bikin gitu. Sementara saya bingung, loh ini saya ada DM untuk apa katanya. Karena kan DM-nya bilang, iya udah Mbak aja yang bikin dulu. Oke, saya bikin. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Terus kita juga disuruh bikin kayak promo gitu loh Bu di GoFood, beli 3 gratis ini. Misalkan belanja 75.000, free-nya 25.000. 75.000 jadi free 25.000. Nah, yang saya mau tanya kalau dibikin promo seperti itu, 25.000-nya kan nanti kan di-reimburse sama Bedo. Nah, sampai sekarang tuh saya nggak ada kejelasannya dari DM saya. Karena saya udah bikin promo itu pun masih belum kurang efektif ya untuk GoFood segala macam karena memang kita punya iklannya tuh kurang. Jadi DM-nya tuh saya bingung tugasnya DM tuh ke saya tuh apa gitu. Apakah termasuk untuk materinya kita yang sediain sendiri atau untuk kayak bikin promo di Gojek dan segalanya tuh memang UMKM-nya juga yang bikin. Baru nanti kita ngomong ke DM nih udah selesai nih di GoFood kita udah daftar, kita udah bikin ini. Nah gitu. Apa semua seperti itu cara ininya ya?
Mohon diinin aja, jadi saya nggak bingung juga karena selama ini saya semua sendiri yang ngerjain. Iya, Bu, makasih, Bu. Terima kasih. Oke, Bu Rosada mau jawab? Silakan Pak Jeff aja lah. Ini aku apa nih? Ini misalnya Novi ntar akan jawab, jelasin lebih detail. Kalau kemarin mungkin dia tidak lolos 50 besar, berarti memang dia tidak cukup Pak. Ini ya Pak. Ini kan emang seleksi gitu. Jadi yang sekarang sudah ada 50 pemesan digital yang akan membantu Ibu Dini ya. Ada yang baru. Udah dapat belum namanya yang baru siapa? Sudah Pak. Udah ya. Nah, tugasnya dia sebenarnya adalah membuat konten, Ibu. Pemesan digital itu akan bikin konten di Instagram, di Facebook, ya, di TikTok, gitu ya. Jadi Ibu pilih yang lebih efektif kalau untuk usaha Ibu tuh di mana pasang sosial medianya. Lalu kalau untuk marketplace, itu marketplace-nya bisa dari semuanya itu, Bu. Tapi mana yang dirasa paling efisien, nah itu yang akan disupport. Misalnya, kayaknya kalau saya jualan makanan, cocoknya emang di GoFood gitu. Ya, nanti apa yang bisa disupport oleh masa digitalnya? Atau mungkin harus buka sesuatu yang baru, buka Shopee Food misalnya gitu ya. Nah, Ibu masih bingung caranya bukanya, nanti masa digitalnya bisa bantu gitu untuk melakukan itu. Konten-konten yang bantu. Terus kalau iklan tadi, iklan tuh harusnya masa digital melaporkan ke Novi. Berapa yang sudah kepakai nanti di reimburse ya. Saya nggak tahu nih, nanti Novi akan jelaskan ya. Tapi nanti juga sama, Ibu punya budget 250.000, Ibu itu bisa pakai budget itu untuk pasang iklan di Instagram biar orang lebih tahu tentang Dapur Amigos. Terus atau bisa pasang iklan juga di GoFood-nya. Kan GoFood ada promo ongkos kirim, promo apa, ikut-ikut lah gitu. Pakai budgetnya kita gitu, jangan dipakai sayang gitu. Udah saya sendiri daftarin semua, jadi gitu. saya kerjain semua sendiri. Ya nanti masa digitalnya dibantu. Mungkin karena kemarin kurang gitu serius ya masa digitalnya, jadi nggak terlalu dikerjain. Ya, mungkin sibuk. Kemudian yang baru ini sudah tersaring sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih Bu. Saya menambahkan sedikit Pak Jeff, Bu Dini terkait budget. Jadi supaya nggak mix up. Jadi kita let's say kita batasin per hari ini. Jadi kalau kemarin itu dari Mei sampai Juli ada budget promo, ada budget iklan. Nah, itu kita sudah kita cut di akhir Juli. Jadi yang promo bisa dirembes ke saya, dilaporkan ke saya, kami akan ganti promonya, iklannya juga dilaporkan sudah digunakan ke berapa banyak, terus lampiran-lampirannya. Itu sudah selesai di akhir Juli. Nah, untuk per hari ini sampai 6 bulan ke depannya, yang itu adalah budget yang bisa digunakan adalah hanya budget iklan. Jadi udah nggak ada promo lagi. Jadi tetapi bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh promo, tetap boleh. Tapi menggunakan budget pribadi, kemudian promonya itu bisa diiklankan menggunakan budget iklan yang telah Tridaya sediakan, yaitu 250.000 per bulan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Bu Dini. Ya, selanjutnya ada yang kerasin Pak Kusnandar, silakan Pak. Sarirem. Pak Kusnandar, masih ada Pak? Masih bergabung? Sarirem Bu. Sarirem ya, Pak. Kalau begitu silakan Pak Sarirem duluan. Ya, silakan Pak. Iya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sukses. Terima kasih juga buat Bedo Sampurna yang sudah memfasilitasi kami. Mudah-mudahan ini semua akan sangat membantu buat kami pelaku UMKM. Yang mau saya tanyakan, ini pengalaman di sesi pertama kemarin, kebetulan DM kita kan juga mengundurkan diri itu, tapi mengundurkan dirinya juga nggak ada konfirmasi sehingga kita kebingungan. Nah ini misal terjadi hal yang sama di tengah jalan kemudian DM kita ini mundur, terus nasib kita gimana yang dari UMKM-nya? Apakah kita harus melaporkan supaya ada penggantian lagi atau kita dipasangkan lagi dengan DM yang lain atau bagaimana? Itu yang pertama.
Yang kedua, mumpung ini ya, mumpung saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan ini, ada nggak sih rencana dari panitia ini juga untuk apa ya, action secara real membantu kita untuk minimal membeli produk-produk teman-teman UMKM supaya kalau yang misal geraknya di bidang Mamin, panitia juga bisa merasakan oh ternyata seperti ini. Nah, kemudian nanti ke depannya juga bisa ikut membantu ini loh kalau mau ke Bali misal bisa menghubungi UMKM ini, kalau mau ke Banyuwangi bisa menghubungi UMKM ini karena rasanya seperti ini dan seterusnya, atau mungkin packagingnya seperti apa dan seterusnya. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin dengan cara itu akan sangat membantu begitu. Terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Kalau jadi saya bantu jawab yang pertama, jadi kalau misalnya ada UKM atau DM yang mundur, kami harapkan tidak ada, jangan sampai terjadi, karena udah capek sampai ke tahapan ini terus menyerah, itu sayang banget. Jadi, tapi misalnya pun jika terjadi, kami akan berusaha mencarikan penggantinya ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir. Untuk pertanyaan kedua terkait gimana panitia ngerasain produk UKM-nya, itu jawabnya bingung ini Pak. Nanti malah panitianya minta sponsor ini. Ya semoga PPKM-nya cepat selesai ya Pak. Jadi kita bisa jalan-jalan ke Banyuwangi, nanti bisa nyicip-nyicip ke tempat Bapak Ibu sekalian. Dan juga tadi terkait ini Pak Jeff mungkin bisa dikaitkan dengan komunitas ya. Jadi Bapak Ibu nanti para UMKM yang sudah pernah mengikuti program Bedo akan bergabung bersama komunitas Bedo. Dan di sana kami selalu ibaratnya menjual UKM kami sendiri begitu ya. Mungkin Bu Rosada gimana bahasanya? Iya. Jadi apabila ada kesempatan, kita tentu berikan kepada komunitas UKM Bedo terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak mau janji-janji manis nih Pak, nanti ditagih, bingung saya jawabnya. Mungkin buktinya mungkin paling gampang, nanti semua teman-teman yang jadi UKM di sini otomatis akan jadi anggota Bedo. Ya. Nanti begitu jadi anggota Bedo, akan masuk ke dalam klaster-klaster. Bedo itu punya 3 klaster. Ada klaster pangan, klaster fashion, dan klaster craft. Nanti kayak Pak Sarilem Francisco ini masuk ke klaster pangan ya. Nah, Bapak main Instagram nggak? Iya. Ya, ada di Tapi Instagram. belum maksimal, makanya mohon dibantu nanti ya. Oke, Bapak di Jamal Kata akan bantu ya. Hari Sabtu ini buka Instagramnya Pak jam 5 sore. Kita ada lapak online untuk produk-produk UKM Bedo. Ya, UKM Bedo Sampurna. Kita jualan Pak, jualan produk-produk UKM Sampurna dari seluruh Indonesia. Jadi saya akan pimpin bikin talk show dengan 9 narasumber, dan di situ kita juga jualan lewat WhatsApp katalog. Jadi produk teman-teman didaftarkan, dimasukkan ke dalam WhatsApp katalog, tamu-tamu kita bisa belanja dari situ, langsung dari katalog, diarahkan untuk orang-orang belanja. 2 minggu lalu kami sudah bikin juga, dan itu puji Tuhan dalam waktu singkat kita dapat jualan 6,5 juta itu untuk penjualan produk UKM pangan yang frozen ya. Nah, Sabtu ini target kita 10 juta nih, harus tercapai ya. Mudah-mudahan tercapai. Amin, mantap. Terima kasih Pak Jeff sambil ngelirik ke sini tuh Pak. Nih, narasumber satunya adalah Pak Arga nanti. Ya, jangan Pak Arga lupa ya, kita minta teman-temannya untuk belanja juga nih produk UKM ya Pak Arga ya. Iya, ngomong 10 jutanya ngelirik ke sini tadi. Iya, harus belanja 3 juta nih Pak Arga. Baik, terima kasih Pak Francisco untuk pertanyaannya. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir ya. Silakan dari tadi. Mungkin sudah 2 UKM, 1 pemasar digital. Mungkin kita ambil dari pemasar digital. Ada Beli Dodi angkatan, silakan.
Oke, selamat siang, selamat sore, Mbak Sore, Novi. Dodi, apa kabar? Selamat sore, Bu Rosada, baik. Selamat sore, Pak Agraf. Selamat sore, Pak Jeff. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih masih diberi kesempatan untuk bisa membantu para UMKM selama 6 bulan ke depan. Ini cuman pertanyaan sih yang beberapa pertanyaan sudah terjawab sih tadi sama gininya masalah apakah bagaimana di pertengahan kalau ada yang mundur itu kan mungkin UMKM-nya yang khawatir terus saya juga pasti akan wah kayaknya takut sekali nih. Iya pasti karena memang sih UMKM kan juga harus bergantung dengan penjualan juga dibantu UMKM karena mereka kan masih banyak yang ya generasi X lah bisa dibilang. Sangat dipahami lah gininya. Nah untuk pertanyaan dari saya di awal sih untuk para UMKM kan dapat bantuan 250.000. Itu syaratnya apa? Terus apakah itu tahapnya reimburse atau bisa diberikan di awal atau gimana? Mbak Novi atau Bu Rosada bisa dijawab. Terima kasih. Ya. Mbak Novi bisa dibantu? Ya, karena ini iklan, jadi sama seperti yang kemarin kita akan berikan di awal ya, di Dodi. Jadi supaya nggak perlu ditalangin dulu sama UKM-nya atau sama pemasar digitalnya. Oke. Terima kasih. Baik. Ya, nah, saya coba merangkum beberapa pertanyaan dari kolom chat yang sepertinya mirip ya. Jadi, siapa yang melakukan pelaporan? Itu adalah pemasar digital. Jadi, Bapak Ibu cukup provide data, mungkin bantu-bantu jawab apa yang diperlukan oleh pemasar digitalnya. Jadi, kemudian satu laporan itu satu UKM. Jadi Beli Dodi pegang 3, jadi mengisi 3 Google Form, 3 kali pelaporan begitu. Ya. Kemudian untuk budget iklan, jadi budget iklan itu adalah 250.000 per bulan, itu digunakan untuk iklan sosial media atau marketplace ya, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa untuk beli produk, tidak bisa untuk promo, tidak bisa untuk website dan atau LinkedIn begitu. Ya, itu saja Bapak Ibu karena kita terbatas waktu. Ya. Saya boleh nambah sedikit Mbak Novi, Pak Jeff. Mbak Novi terakhir dong. Mbak Kristina masih bingung itu tadi katanya. DM-nya mengundurkan diri ya Mbak Kristina ya? Iya, mengundurkan diri. Iya, gimana? Itu yang lama ya Bu atau udah yang pasangan yang baru ini? Enggak, yang kemarin terakhir yang di-share di grup itu kan masih Mbak Ayu Fitriani kan? Oh, Ayu Fitriani, ya. Iya. Jadi memang ada satu orang yang mengundurkan diri. Ya, nah itu tuh udah setengah jalan banget, itu udah setengah jalan. Foto katalog udah dibikin, terus banner juga udah dibikin, Instagram juga dia udah benerin, Facebook page juga dia udah benerin. Tiba-tiba kemarin dia bilang, Mbak aku mengundurkan diri karena dia mau fokus sama skripsi gitu. Ya sayang banget sih, saya juga udah memastikan 2 kali, yakin Mbak, yakin. Iya. Jadi memang keputusannya begitu, nggak apa-apa Bu Kristina, nanti kita akan carikan penggantinya. Jadi mungkin foto-foto katalog, mungkin Mbak Ayu kemarin masih bersedia share ya, jadi nanti bisa dilanjutkan. Jadi dia bilang, nanti aku bakalan selesaiin dulu semua yang aku urus, nanti aku pindahin ke Google Drive, jadi pengganti aku, jadi dia masih bisa lihat gitu. Syukurlah Bu. Tenang Bu, nanti saya carikan yang sebaik Mbak Ayu. Bukannya gitu, udah setengah jalan, udah mau bulan Agustus, dia tiba-tiba mengundurkan diri. Aku juga shock kan, kaget gitu. Jadi aku kan jadi bingung. Iya. Nanti insya Allah dapat lebih baik Bu. Iya, amin, insya Allah. Padahal dia padahal semua kayak banner, foto semua itu menurut aku tuh udah bagus itu. Ya, nanti Bu dicarikan. Terima kasih Bu. Tadi Pak Arga ya? Pak Arga. Mau menambahkan, silakan Pak. Iya, apa ya tadi? Sebentar. Oh iya, ini Bapak Ibu sekalian, nyambung tadi sekali lagi terima kasih dan Bapak Ibu saya melihat ini tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekali lagi terima kasih Pak Jeff, Bu Rosada, Mbak Novi telah mengantarkan sampai sejauh ini, tapi memang meskipun nanti ada tadi kebanyakan teknis ya Pak Jeff, Bu Rosada, Mbak Novi, pertanyaan teknis,
Tapi mari kita sama-sama tetap bersemangat, bersabar, mengikuti rangkaian program ini. Nanti hal-hal yang terkait teknis tadi, DM-nya mengundurkan diri, kemudian apa bagian dari DM, kemudian apa bagian dari UKM, itu sebetulnya adalah objektif juga dari program ini, sehingga Bapak Ibu UKM itu dan DM ya saling berusaha mengenal. Oh, DM itu mekanisme kerjanya seperti ini, supportnya yang bisa didapatkan dari DM-DM-nya itu seperti ini. Kemudian DM juga bisa mengenal UKM-nya meskipun secara virtual ya, mungkin jauh, UKM-nya di Jakarta, DM-nya di mana, di luar Jawa dan segala macam. Mari kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk belajar. Jadi intinya adalah belajar dahulu, Bapak Ibu sekalian, sambil tadi yang dikatakan Pak Jeff, penting sekali. Saya juga mengalami ini, saya juga mencoba istilahnya memasarkan produk juga, adalah bagaimana kita istilahnya bisa mengenali juga, oh mekanismenya seperti ini ya, oh ternyata ada hambatan, tantangan dan segala macam. Tapi semua itu harapannya bisa kita pelajari sama-sama di periode ya, fase atau tahapan selanjutnya ini. Nanti tetap ada teman-teman dari Bido, ada Mbak Novi, Bu Rosada, dan Pak Jeff, rekan-rekan Bido yang lain, juga dari kami Sampurna. Nanti selain Bapak Ibu, pasti dari program ini akan bergabung dengan komunitas Bido. Dari Sampurna pun insya Allah akan terus memonitor, baik melalui program-program selanjutnya dari Sampurna untuk Indonesia atau melalui tadi yang bisa disaksikan di awal tadi dari Sampurna Entrepreneurship Training Center atau STC. Ada beberapa kegiatan juga yang mungkin bisa dimanfaatkan Bapak Ibu selanjutnya. Jadi sekali lagi yang penting semangat belajarnya jangan sampai hilang ya Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita sama-sama bersabar mengikuti prosesnya, kemudian belajar dan juga saling memberikan support, baik itu DM-nya maupun UKM-nya. Gitu Mbak Novi, Pak Jeff, Bu Rosada. Maaf, minta waktunya tadi sedikit lagi. Ya, terima kasih Pak Arga, nggak apa-apa Pak. Baik, seperti itu Bapak Ibu, teman-teman. Jadi apabila masih ada pertanyaan, nggak apa-apa bisa chat, atau kita juga nanti grupnya kalau saya akan gabungkan. Kalau untuk pemasar digital sudah ada tersendiri, jadi nanti 150 UKM-nya juga akan saya gabungkan di satu grup. Jadi Bapak Ibu bisa saling bertanya, saling sharing, bisa juga japri saya atau Bu Rosada atau Pak Jeff apabila ada pertanyaan. Ya, kita berhubung waktunya sudah jam 4. Ya, Bu Suryani nggak ada absen, Bu. Ini sudah kelasnya para juara, Bu. Jadi tidak absen lagi kita. Baik. Sebelum itu, seperti biasa, boleh kita foto bersama. Atau dari Bu Rosada atau Pak Jeff ada tambahan lagi? Pak Jeff atau Bu Rosada? Oke, mungkin terakhir aja sih untuk teman-teman UKM tidak ada yang instan ya. Jadi jangan berpikir begitu ada pasar digital bulan depan penjualan naik 2 kali lipat. Ya, jadi tidak ada yang instan, nggak seperti itu cara kerja digital kita gitu. Nah, kita pasti akan mulai dengan membuat awareness dulu. Orang-orang jadi tahu tentang kita, tahu usaha kita. Nanti pelan-pelan sudah mereka tahu, pasti kemudian diusahakan iklan nih, hingga akan mulai memikirkan ada produk ini bagus juga nih, mungkin di bulan ketiga mungkin baru akan beli. Makanya program ini 6 bulan, hadiahnya ini 6 bulan, karena kita rasa kalau 6 bulan itu harusnya sudah kelihatan hasilnya. Tapi kalau 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, ya paling cuma nambah follower doang gitu ya. Jadi perlu sabar ya. Awal-awal pasti lebih ke awareness dulu. Ya. Tapi tetap harus konsisten ya. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau ada kerjasama yang baik antar tim. Jangan berharap pasar digitalnya menjadi pesulap yang bisa mengubah semuanya gitu ya. Jadi juga UKM-nya juga harus respon. Misalnya ada permintaan di Shopee gitu ya, harus cepat dijawabnya gitu. Kan kalau di Shopee itu akan keluar notifikasi kok di handphone. Jadi begitu ada notifikasinya keluar langsung dijawab. Gitu. Jadi jangan nanti nyalahin satu sama lain. Pasar digital juga sama. Jangan nanti selalu menyalahkan UKM-nya, UKM-nya lambat. Harus memahami juga UKM juga pasti kan punya
kesibukan, masing-masing punya kesibukan ya. Jadi ketahui nih kekuatan dan kelemahannya masing-masing pasangan kita ya. Kita tahu kekuatan pasangan kita ini kalau dia waktunya available pagi hari nih, habis sholat subuh sampai jam 7 tuh aman deh, ngobrol lancar gitu ya. Ya lakukan ngobrol tuh di jam-jam itu gitu. Atau kita harus tahu nih kayak watu kawat. Kita tahu watu kawat ini kekuatannya di fotonya bagus banget, bisa bikin video yang keren banget, teorinya jadi keren banget. Nah, pemasaran digitalnya mungkin nggak sebagus watu kawat dalam membuat video. Jadi nggak perlu akhirnya memaksakan. Ini kan tugasnya digital marketer bikin foto. Padahal si UKM-nya lebih pintar bikin foto. Jadi nggak perlu. Jadi mungkin teamwork aja. Aku bisa bikin foto, kamu bantuin aku di apanya gitu ya. Jadi satu tim yang baik gitu aja. Terima kasih. Sukses ya. Ya, terima kasih Pak Jeff. Bu Rosada. Udah kejawab Pak. Kalau saya sih ngingetin tadi teamwork ya. Jadi proses kita sampai ke tahap, jadi istilahnya sama kayak pacaran ya, kita saling mengenal dulu, kita PDKT dulu, kita saling mengetahui kelemahan, kekurangan, dan keunggulan satu sama lain. Nah, setelah itu baru kita mulai proses yang lebih lanjut. Jadi harus banyak toleransi, banyak komunikasi, itu penting ya. Jadi apa-apa dibicarain, jangan kesel-kesel sendiri, carikan solusinya seperti apa. Dan poin yang penting adalah dari saya tiap bulan mungkin dilakukan review ya, apa yang sudah dilakukan di bulan sebelumnya, duduk bareng kita review, terus duduk bicara okay, what we can do better gitu, apa yang bisa lakukan lebih baik. Nah itu kita discuss sama-sama sehingga keputusan itu adalah keputusan sama-sama. Jadi bukan keputusan digital marketer aja atau keputusan UMKM aja. Jadi itu udah kolaborasi. Jadi itu udah yang diharap. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rosada. Nah, teman-teman, sesi kita hari ini kita tutup. Ini masih ada Mas Ahmad, Mbak Binansi, Pak Kusnanda, Bu Lestari, Bu Tri, boleh chat saya ya pertanyaannya. Nanti saya akan jawab lewat WA. Baik, kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Mohon dinyalakan kameranya. Ya, sudah ya. Ada 6 halaman. Ini tumben banget kita ramai. Saya mulai dari halaman pertama. Senyumnya tahan yang lama ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Halaman ketiga. Ya, halaman keempat. Sedikit lagi. Halaman kelima. Dan keenam. Baik, ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk waktunya, teman-teman. Saya tahu mungkin sibuk ya, jadi bisa kami harapkan ya kerjasama ini bisa berjalan lancar. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari kesempatan ini. Apabila ada kendala, mohon pertama bisa open minded dulu, mungkin mencoba komunikasi dulu. Apabila ke sesama UKM atau ke digital marketernya stuck atau sepertinya nggak ada jalan keluar, mungkin bisa diskusi ke kami. Kami akan membantu sebaik mungkin. Baik, sekian dari kami semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan. Iya, salam sehat semua. Terima kasih Salam Pak sehat Arga. semua. Terima kasih Terima semua. kasih Pak Riza, Pak Jeff, teman-teman. Ketemu lagi. Terima kasih Bu Rosada. Terima kasih Mbak. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih Pak Jeff. Terima kasih Agra. Terima kasih.